Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Juga shalom Bapak Ibu yang menikmati ibadah di rumah, selamat pagi. Kita hari ini mulai bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Mari siapkan hati kita, pagi hari ini kita mau tinggikan dan sembah Dia. Karena kasih-Nya bagi kita, karena perbuatannya dan kesetiaannya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan yang terbaik. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja kami, Bapa kami yang agung. Dan kami angkat hati kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami ada semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kembali katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari angkat tangan kita katakan, ku angkat hati. Kami angkat hati kami, kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau bersyukur memuji Engkau. Ku pandang kekudusan-Mu, saat kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar, yang mengasihi kami tanpa batas. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah dan tinggikan Tuhan dengan pujian ini. Allah kita Allah hadir, Dia hadir di mana ada hati yang menyembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kembali katakan, kami angkat hati kami Tuhan.
hubungan kepadamu ya Tuhan. Yes, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, Kami memuji-Mu. pujimu, ku rasakan. Mari sekarang kita boleh bangkit berdiri, angkat tangan kita kembali katakan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami, hati kami fokus hanya meninggikan Engkau. Ku pandang kemuliaan-Mu Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa dalam hidup kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Roh Kudus Kau berikan bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Menguasai setiap hati Tuhan. Melembutkan setiap hati, menguatkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita tinggalkan segala apapun yang kita rasakan saat ini. Fokus hanya untuk Tuhan. Boleh angkat kembali kedua tangan di atas kepala. Ini kami Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau. Sungguh hanya Engkau yang kami muliakan. Ya Bapa, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kami tahu Engkau hadir di tengah kami pada pagi hari ini Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, bagi yang mengikuti secara online Tuhan, kami percaya Bapa Engkau hadir melawat setiap kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami rindu penyertaan-Mu dinyatakan lebih lagi, kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi. Kami yang datang tidak akan sama dengan kami pulang karena ada lawatan Tuhan, penguatan daripada Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap bisa hadir di tempat ini walaupun hujan tadi pagi ya. Tapi kita tetap satu hati untuk meninggikan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh beri salam sehati dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau tinggikan Tuhan karena bila roh Allah ada di tengah kita, kita mau tinggikan Tuhan apapun yang terjadi. Mari musik naikkan pujian bagi Tuhan dan tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Siap-siap dengan saya katakan pujian yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan penari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Mari menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila
kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah, Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti mari dan yang siap menari, angkat tanganmu. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Yes. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Boleh tepuk tangan di atas kepala, bukan menari bagi Tuhan. Bukan menari, bukan menari, Amin. bukan menari seperti dan menari. Kami menari bagimu, memujimu Tuhan. Bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, Bukan menari seperti dan menari. bukan menari. Bukan menari seperti dan menari. Haleluya, boleh beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya, sebelum duduk boleh serukan haleluya. Haleluya. Masih lemes karena efek pagi hari, boleh lebih lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama pagi hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Saudari Natalia akan memimpin dalam doa persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Sehingga kami dapat datang dan beribadah di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan dan sucikan hati kami. Biarlah persembahan ini menjadi layak dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Amen. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan, kini ku persembahkan Tuhan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Biarlah persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu teduhkan kembali hati kita. Biarlah kita minta roh Allah yang hidup itu memenuhi hati kita. Saat ini ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, lawatannya lebih lagi dinyatakan atas kita. Baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Siapkan hati yang terbaik. Terima kasih Yesusku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Yes Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku Tuhan Jadikan alat hidupku dalam kerajaan-Mu alatmu, Tuhan. dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kembali katakan pujian di Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Mari sama kita bangkit berdiri, katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami boleh hadir dan menikmati persekutuan dengan Engkau di tempat ini lewat ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu. Dan melalui firman Tuhan, kami kembali boleh diingatkan, diajar, dibentuk, diarahkan Tuhan. Dan kami dapat berjalan dalam jalan-jalan kami yang Tuhan kehendaki untuk kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari di mana setelah kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, maka ada sebuah tradisi dalam gereja secara khusus aliran Pentakosta, yaitu memperingati hari Pentakosta, menjelang hari Pentakosta. Maka ini merupakan satu rangkaian dalam doa 10 hari Bapak Ibu Saudara. Para murid disuruh menunggu janji Bapa di loteng Yerusalem. Dan hari ini saya akan bicara tentang Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita buka pertama kali dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, salah satu tugas atau salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah, menurut ayat ini kita melihat bahwa dia memberikan sebuah penghiburan. Dia disebut sebagai roh penghibur yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar setiap kita. Mengajar dan memampukan setiap orang untuk dapat hidup di dalam, kalau di sini dikatakan mengingat apa yang semua yang telah kukatakan.
mengingat apa yang Yesus ajarkan dan berjalan di dalam semua itu. Roh Kudus adalah pribadi yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk memahami dan mengerti kembali apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita bisa melakukan kebenaran firman. Roh Kudus yang mengajarkan serta memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dapat melakukan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, melakukan kebenaran firman perlu kekuatan dari Roh Kudus. Karena memang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari itu memiliki tantangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah kehidupan kekristenan yang harus kita jalani. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua di dalam Roh Kudus, tentang Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus tidak hanya mengajarkan kita tentang apa yang Yesus perintahkan, ajarkan dalam kehidupan, tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal lain yang kita bicarakan di dalam pribadi Roh Kudus selain kehidupan yang diubahkan tadi dan hidup dalam kebenaran tadi, maksud saya, dan hidup menjadi saksi Kristus. Dua hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Hidup di dalam kebenaran Allah dan hidup menjadi saksi. Sebab hidup di dalam kebenaran Allah itu memampukan Bapak Ibu Saudara jadi saksi Tuhan yang efektif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya ini di dalam dua kategori tadi. Mari kita buka selanjutnya Titus pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya. Kayaknya bukan ayatnya ini ya. Titus pasal yang ketiga ya, atau terbalik ini. Titus pasal yang kedua. Benar gak? Bukan. Loh, kok jadi salah ayat nih. Sebentar ya Bapak Ibu sana ya. No, salah. Ya, Titus pasal yang ketiga, bukan dari ayat 2, ayat yang ketiga, sorry. Titus 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Perhatikan ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi mulai dari ayat 3, Titus memberikan satu gambaran kehidupan orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang belum bertobat, dia hidup di dalam dosanya.
Karena dahulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, jadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup kita dalam kejahatan dan kedengkian. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan kita oleh kemurahannya, oleh anugerahnya, lewat penebusan dalam Yesus Kristus, kelahiran kembali, dan ini juga tidak lupa, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hal pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika bicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ternyata Roh Kudus adalah membaharui hidup manusia, memperbaharui kehidupan kita. Kata memperbaharui ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu gambaran dari sebuah rumah yang direnovasi gitu. Tentu orang kalau renovasi rumah itu bikin rumahnya jadi tambah bagus atau tambah jelek. Ya bagus lah, namanya renovasi. Gak ada orang saya mau renovasi rumah supaya rumah saya makin jelek, gak ada. Yang rusak diperbaiki, bahkan ada yang perlu ditambah begitu. Nah, sama halnya dengan istilah pembaharuan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, dia datang dalam kehidupan seseorang, dia hidup di dalam hidup seseorang itu, maka dia memperbaharui hidup seseorang itu dan mengubah hidup orang. Poin yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus datang memperbaharui kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11, gak usah dibaca Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa-dosa dan menuntun orang percaya di dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita gak heran melihat apa yang terjadi dengan para murid. Perubahan hidup yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Ketika hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka menjadi pribadi yang dibaharui Tuhan. Petrus itu orang biasa. Tetapi waktu dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka dia menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara buka hati bagi kebenaran firman Tuhan dan membuka hati bagi Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan dia akan mulai mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar menebus dosa Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menjadikan kita anak-anak Allah. Itu sebabnya dia membentuk Bapak Ibu Saudara, dia mengubah hidup kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak mau dibentuk Tuhan. Hidupnya tidak mau dibentuk Tuhan. Tahukah kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar ditebus, kita ini ahli waris kerajaan sorga. Satu saat Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam kerajaan itu. Amin. Amin, ini kurang mantap nih. Cuma sebelah sini belum. Kita ini ada di dalam kerajaan itu dan untuk sampai ke sana Tuhan mengubah kita supaya kodrat dosa kita mati dan kodrat ilahi yang serupa dengan gambar Kristus itu nampak. Dan ini perlu Bapak Ibu Saudara, dua hal tadi, perlu firman dan perlu Roh Kudus. Firman yang mengajar tadi, Roh Kudus yang membimbing kita dan mengubah hidup kita lewat firman tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya firman Tuhan setiap minggu yang kita dengar. Dan setelah itu betapa pentingnya pula firman yang kita dengar, kita lakukan. Sebab kalau tidak, dia hanya akan menjadi benih dan tidak akan pernah tumbuh. Sampai sini ada amin? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberi kuasa. Kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran. Kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk mengalahkan kuasa gelap misalnya. Tetapi ada satu hal yang paling powerful. Kita bukan hanya bisa melakukan mujizat, kita bukan hanya bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kita bukan hanya punya kuasa untuk
melakukan tanda-tanda heran, tetapi kita diberi kuasa untuk mematikan keinginan daging. Nah, ini yang paling sulit. Kalau ngusir setan dalam nama Yesus, pergi. Tapi ini bukan setan ya, bukan. Kesono maksudnya. Kalau setan kelar, tetapi menengking setan dalam diri sendiri itu yang paling susah. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang mengubahkan tadi. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, gereja di akhir zaman itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Iya, karena di akhir zaman Bapak Ibu Saudara kita harus diubahkan karena kita siap mau menanti Tuhan datang. Harus diubahkan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Tolong ditampilkan Yoel pasal yang kedua. Tentang khotbah Petrus pada peristiwa Pentakosta. Yoel pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul, yang Kisah Para Rasul 2 itu khotbahnya Petrus. Dia mengutip Yoel, nubuatan Nabi Yoel. Yoel pasal 2 mulai dari ayat 16. Waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, lalu orang-orang bertanya, jangan-jangan Petrus mabok nih kok siang-siang ngaco katanya. Lalu Petrus berdiri. Dan ketika dia berdiri dia mulai berkhotbah kepada orang-orang itu dan dia mengutip Yoel pasal 2. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ini Kisah Rasul pasal 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan kata semua manusia. Ya. Ayatnya Kisah Rasul 2 ayat 16 mulai. Oke ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, waktu Petrus mengutip khotbah nubuatan Yoel dan mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yoel itu digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Hari itu mereka penuh dengan Roh Kudus, dan kalau Bapak Saudara lihat, siapapun bisa dilawat Roh Kudus. Laki-laki, perempuan, teruna-teruna, bahkan orang-orang tua. Bukan cuma itu, hamba-hamba. Ya. Ini agak sedikit terjemahannya, hamba-hamba, budak-budak. Memberikan kontras antara orang biasa dan hamba-hamba itu. Bapak Ibu Saudara, zaman itu sangat mencolok. Hamba suka dianggap tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat pencurahan Roh Kudus, siapapun orang bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, maka dia akan memampukan engkau dengan karunia-karunia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengaruniakan karunia roh dalam gereja. Nah, tugas gereja adalah menumbuhkan karunia itu dan menumbuhkan karunia itu sehingga orang atau jemaat itu mengalami pemberdayaan oleh Roh Kudus, dan gereja menjadi tempat atau wadah yang akan melahirkan orang-orang yang akan terus menjadi pemberita kabar. Orang-orang dulu lihat karunia-karunia gereja itu akan menjadi saksi di tengah dunia ini. Dan saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara, setiap gereja itu memaksimalkan karunia-karunia roh. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu minta dibahas tentang karunia. Supaya Bapak Ibu Saudara penuh dengan karunia. Dan ketika karunia itu jalan, gereja akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali orang juga anti dengan karunia karena takut Bapak Ibu Saudara. Padahal itulah cara Tuhan memakai setiap kita. Ada orang yang dikaruniai itu bicara, kata-katanya Bapak Ibu Saudara.
Kadang Bapak Ibu Saudara akademisi seperti saya, ya saya ngajar, saya dosen. Gitu. Kalau ngomong sama orang tua, sama orang-orang lain maksudnya, itu kadang-kadang bahasanya suka nggak nyambung. Karena kebanyakan baca buku. Tapi ada embok-embok yang jualan gado-gado, bisa bahasa tanda kutip lemes gitu. Ci, kemarin nggak kelihatan di gereja ambil ngulek. Datang dong. Itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Roh Kudus turun Bapak Ibu Saudara, dia bisa narik orang, dia bisa bicara, dia bisa mengajak orang datang. Dan siapapun kita, kata Alkitab, bisa dipakai Tuhan lewat karunia-karunia yang luar biasa. Amin. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu memberikan kekuatan untuk dapat bertahan dalam penderitaan, bahkan keberanian untuk jadi saksi. Di dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara akan menemukan cerita bahwa ketika Stefanus mati menjadi martir pertama, maka dimulailah masa penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan orang Kristen pada saat itu hidupnya menderita Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ditekan oleh orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara yang benci dengan kekristenan karena mereka dianggap murtad dari Yudaisme. Tetapi pemerintah Roma udah mulai ikut campur dan menindas orang percaya. Maka saat itu menjadi orang Kristen itu menjadi sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Menderita jadi Kristen itu. Tetapi Alkitab juga menyaksikan bahwa orang-orang yang menderita itu mereka adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Mereka tidak meninggalkan kekristenan tetapi mereka tetap bertahan sampai akhir. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab semua itu terjadi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya Tuhan berkata dia adalah Roh penolong. Dia adalah Roh penghibur. Dia menyertai, dia mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya secara khusus ketika kita ada dalam situasi-situasi yang berat. Ada dalam keadaan-keadaan yang berat. Bahkan dia memampukan, memberanikan kita untuk menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilihat dari apa yang terjadi di atas kepada para murid. Mereka orang biasa tetapi mereka berani tampil. Bahkan di depan mahkamah agama. Waktu mereka diadili Bapak Ibu Saudara. Mereka gak punya pengetahuan apa-apa untuk menjawab semua tuduhan itu. Tetapi kita mencatat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang dapat membantah mereka. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap melangkah, tetap maju dalam segala situasi yang sulit. Itu sebabnya doa saya pagi ini biar kuasa itu turun atas setiap kita. Dia akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk melangkah menatap hari esok. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang terus diubahkan Tuhan. Dan bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya masih mau nyanyi lagu yang hari Kamis. Saya bantu aja ya dari D. Bahwa teksnya masih ada. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus dalam hidupku, berhembus Roh Kudus di tempat ini. Berhembus Roh Kudus dalam hidupku, mengalirlah, 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 mengalir Roh Kudus
tempat ini, di tempat ini mengalirlah Tuhan, mengalir Roh Kudus dalam hidup. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus dalam hidupku, dalam hidupku. Berhembus Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Tuhan, berhembus Roh Kudus. Katakan dalam hidupku, dalam hidupku. Izinkan dia mengalir di tempat ini, melawat kita Bapak Ibu Saudara. Mengalirlah, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah, mengalirlah, mengalir Roh Kudus dalam hidupku, dalam hidupku. Mari kalau tidak keberatan kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan mengalir, mengalirlah, mengalirlah, mengalir Roh Kudus di tempat ini, di tempat ini. Mengalir di sini, mengalirlah, mengalirlah, mengalir Roh Kudus dalam hidupku. Biarkan musik mengalunkan lagu ini dengan begitu lembut. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita menanti janji Bapa pencurahan Roh Kudus. Ini adalah masa menjelang Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman Tuhan mau memakai banyak orang, menarik banyak orang untuk menjadi alatnya dan menuai jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengan apa yang ada dalam hidupmu, Tuhan akan pakai engkau menjadi alatnya. Itu sebabnya ya, biarkan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Dia akan ubahkan engkau. Dia akan membuat engkau mampu untuk berjalan dalam kebenaran-kebenarannya Tuhan. Dan dia akan memberikan karunia-karunia yang ajaib yang dia ingin berikan dalam hidupmu. Menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman. Menjadi alat-alatnya Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu, baik yang ada di tempat ini maupun engkau yang menyaksikan khotbah ini melalui online.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini dan yang menonton juga di sini. Maukah engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus? Dia akan menolong engkau. Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk melangkah menghadapi situasi-situasi yang sukar. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, katakan mengalirlah dalam nama Yesus. Mengalirlah. Haleluya, haleluya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalir Roh Kudus dalam, mari terima. Dia mengalir dalam hidupmu hari ini dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Kami buka hati kami bagi Engkau. Hadirlah dalam hidup setiap kami pagi ini Tuhan. Mengalir dalam hidup kami dalam nama Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mengalirlah. Mengalirlah. Dalam hari Bapak Ibu sekali lagi katakan mengalirlah Tuhan di tengah kami. Mengalirlah. Mengalirlah. Mari Tuhan lawat kami, curahkan kuasa-Mu di tengah kami. Mengalirlah Tuhan. Haleluya. Mengalirlah. Mengalir dalam hidupku. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan bagi kami pagi ini. Dan Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan. Engkau akan mengubahkan setiap kami dan memakai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ada kekuatan baru yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita, silahkan memberi yang terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati, boleh dimulai dari ujung kiri dan kanan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, kita bersyukur masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mohon waktu sejenak untuk warta gereja pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Kelas kedua pemuritan jemaat level 2 di Per 2 telah dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022 dengan diikuti oleh 21 orang peserta. Kelas selanjutnya akan dilaksanakan Rabu 8 Juni 2022 pukul 19 WIB dan karena tanggal 1 bersamaan dengan ibadah doa 10 hari sehingga pembelajaran tanggal 1 diundur ke tanggal 8 Juni. Itu salah ya. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pujian dan penyembahan menjelang hari Pentakosta pada hari Rabu sampai dengan Sabtu 1 Juni 2022 sampai dengan 4 Juni 2022 pukul 18.30 di tempat ini, Ruko Geraha Niaga. Seluruh pengurus dan tim pelayan serta jemaat dimohon kehadirannya. Berikutnya, ibadah Hari Raya Pentakosta disertai dengan perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4 disertai dengan kelas sekolah minggu. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Fuatu Legiawa atau James dengan Vina Mertovia pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 13.30 di Restoran Raja Kuring. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak baru kehidupan mereka. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Andris. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan saya minta Om Pendeta Ketut untuk menutup kita dalam doa dan doa berkat. Lagu apa? Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan Aku selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Di akhir ibadah ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi juga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kuasa firman itu nyata dalam hidup kami.
Mampukan kami sidang jemaat-Mu, baik yang kami ada dalam ruang ibadah ini maupun kami yang ada di rumah. Kami dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya sepanjang minggu ini kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, usaha kami diberkati oleh Tuhan, pelayanan gereja-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya sepanjang minggu ini kami akan menikmati penggenapan janji-janji Tuhan buat setiap hidup kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, membimbing, menuntun dan menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang yang kedua kali menjemput kita milik kepunyaannya yang dikasihnya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.